and you know it, wiggle your hips. If you're happy and you know it, and you really wanna show it. If you're happy and you know it, wiggle your hips. Halo adik-adik, ketemu kembali di acara kebaktian minggu ini, di Minggu Letare tanggal 14 Maret 2021 dengan tema Kasih Karunia Allah yang Menghidupkan. Bagaimana kabarnya? Baik-baik semua? Nah, kali ini, untuk minggu ini yang bertugas ada saya, Abang Porman Haryanja, dibantu oleh kakak Dita Sihotang, dan ada kakak kita yang baru, kakak Rini Hutahayan. Dan seperti biasa di bagian musik, kali ini ada kakak Claudia Haryanja, dan di belakang layar ada yang agak tidak biasa, ada Abang Ramses Tambubulun. Ayo, sebelum kita mulai kebaktian pagi ini, kita berdoa, kita tundukkan kepala, lipat tangan, dan menutup mata. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, Kamu boleh bangunkan kami di pagi hari ini dengan tak kurang suatu apapun di minggu yang cerah ini, di mana kami sudah bersiap-siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di minggu Letare ini, di mana kami berkumpul di rumah kami masing-masing untuk beribadah secara online bersama kakak sekolah minggu dan juga amang pendeta di gereja. Kiranya Tuhan mau sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir kebaktian ini, dan juga boleh ini menjadi berkat buat kami untuk semakin bertumbuh dan berkembang secara rohani dengan penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas Bapak, ya Bapak, atas penyertaan-Mu dalam nama Tuhan Kristus. Kami panjatkan doa kami yang kurang sempurna ini. Amin. Yang berulang tahun di minggu ini ada dua, yaitu teman kita dari Horong Besar, Kenso Limardo Pakpahan, tanggal 7 Maret, dan yang kedua ada adik kita dari Horong TK, yaitu Alexandra Leticia Boru Hutasoid di tanggal 13 Maret. Nats hadiah ulang tahun untuk minggu ini diambil dari Amsal 3 ayat 16, yaitu umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan sukses di studinya ya untuk Kenso dan Leticia. Shalom, hari ini Leticia ulang tahun ke-6. Minta tolong Kak Cici doain Leticia ya, terima kasih. Hai adik-adik, ternyata minggu ini ada yang berulang tahun loh. Dan ayo kakak ajak kalian untuk bersama-sama kita kasih hadiah terindah buat mereka. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, pada minggu ini Engkau tambahkan umur kepada teman kami ya Bapa, yaitu Karissa dan Kenso. Bapa, terima kasih Engkau mengantarkan mereka ya Bapa untuk bisa kami kenal bagaimana keceriaan, bagaimana ketekunan untuk menjadi anak-Mu ya Bapa. Bapa, berkati juga mereka di dalam keseharian, baik kesehatan, keceriaan, dan juga pelajaran mereka Bapa di sekolah dapat terus Bapa semakin pintar, dan juga tidak lupa untuk tetap bertumbuh di dalam-Mu.
Terima kasih ya Bapa, terima kasih atas kasih setiamu dalam kehidupan mereka Bapa, dan juga berada di tengah-tengah keluarga mereka untuk tetap memberikan sukacita, terutama di masa pandemi ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, hanya ke dalam tangan pengasih-Mu ya Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat ulang tahun adik. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Roma 3 ayat 24 dalam bahasa Batak. Mari kita saksikan video kiriman dari adik-adik sekolah minggu. Rom 2 ayat 24 Api Ci Pindori Du Sida dalam bahasa Binahe Ni Asi Ni Ro Ana Yi Nor Hani Pano Vision Na Bagasa Yesus Salam Maliate. Roma bidutolu ayat 24. Gabe dipitori donasida dalam bahasa binaheni asini rohana hinorhon nipanobusiona di bagasan Kristus Yesus. Amin. Muliate. Roma 3 ayat 24. Gabe dipitori donasida dalam bahasa binehen ni asini rohana hinorhon nipan busion na di bagasan Kristus Yesus. Terima kasih. Rom 3 ayat 24. Gabe dipintori donasida dalam bahasa binaheni asini rohana hinorhon ni panobusion na di bagasan Kristus Yesus. Terima kasih. Rom bidu 3 ayat 24. Gabe dipintori donasida dalam bahasa binaheni asini roha na hinorhoni panobusion na di bagasa Kristus Yesus. Mauliate. Shalom. 3 ayat 24. Gabe dipitori donasida dalam bahasa binaheni asini rohana hinorhon ni panobusion na di bagasan Kristus Yesus. Mauliate. Untuk ayat hafalan minggu depan seperti biasa karena minggu ganjil, maka Roma 3 ayat 24 tapi dalam bahasa Indonesia. Jangan lupa dihafalkan dan direkam ya adik-adik.
sebelum kita masuk renungan minggu ini, kita saksikan dulu video kiriman adik-adik sekolah minggu terkait aktivitas minggu lalu. Kalau masih ingat, yaitu tentang untuk horong kecil, yaitu mewarnai gambar hati, dan untuk horong menengah dan besar, yaitu menggambar hati dan diisi oleh buah-buah roh. Yuk, kita saksikan video kirimannya dari. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Down in my heart. And I'm so happy, so very happy. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita menyatukan hati, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik yang terkasih. Firman Tuhan hari ini diambil daripada Injil Matius, pasalnya yang ke-26, ayat 57 sampai dengan ayat 68. Injil Matius pasal 26 ayat 57 sampai dengan ayat 68. Ayo dipersiapkan Alkitabnya, dibuka. Injil Matius perjanjian lama atau perjanjian baru? Betul, perjanjian baru. Ya, kita buka ya Matius 26 ayat 57 sampai dengan 68. Mari kita membaca bersama-sama. Adik-adik di rumah juga ikut membaca bersama dengan Amang Pendeta. Kita membacanya. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Sampai demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, dalam beberapa minggu lagi kita akan memasuki Minggu Jumat Agung. Dan hari ini adalah proses, nats kita tadi adalah proses beberapa waktu sebelum
Yesus akhirnya dihukum mati melalui di kayu salib. Sebelum Yesus dihukum mati melalui penyaliban, terlebih dahulu Yesus itu dibawa ke mahkamah agama. Jadi kalau ada orang salah begitu, maka mereka akan dibawa ke hadapan pengadilan. Mahkamah agama itu sama seperti pengadilan. Dengan harapan orang-orang di situ akan mengetahui bahwa Yesus salah. Begitu. Dan mereka punya alasan untuk bisa memberikan hukuman kepada Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dan juga adik-adik sekolah minggu, menurut kalian, apakah Yesus ada salah? Apakah Yesus ada salah di saat Yesus menyembuhkan orang sakit? Apakah Yesus ada salah di saat Yesus menghidupkan Lazarus? Apakah Yesus ada salah di saat Yesus marah kepada orang-orang yang jualan di bait Allah? Ya, Yesus tidak ada salah. Yesus tidak punya kesalahan. Tetapi orang-orang ini semua berusaha bagaimana nih caranya agar bisa Yesus dihukum. Makanya mereka, kalau firman Tuhan tadi katakan, mereka mencari orang-orang untuk bersaksi dusta. Ada yang tahu tidak? Bersaksi dusta itu apa? Dusta adalah berkata tidak benar atau berkata palsu. Contoh, kalau kita makan tahu, kamu makan tahu tidak? Enggak, begitu. Atau di saat orang yang sudah benar tapi kita bilang salah. 1 tambah 1 berapa? Oh enggak, artinya kita berkata yang tidak benar gitu. Apa yang kita katakan harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah, karena Yesus tidak punya salah, Yesus tidak punya kesalahan, mereka capek cari-cari Yesus buat salah apa, tidak ada. Maka kemudian ada orang-orang yang bersaksi dusta. Salah satunya saksi dustanya adalah bahwa Yesus telah menghujat Allah dengan berkata bahwa dia bisa merubuhkan bait Allah. Adik-adik yang terkasih, hari Minggu ini, pada hari ini kita diingatkan dan diajarkan, mari kita selalu berkata yang benar. Jangan suka berkata bohong, jangan suka berkata yang tidak benar. Hari ini adik-adik sekolah minggu yang di rumah, mari ayo kita sama-sama mulaikan hidup untuk berkata yang benar. Jangan mau berbohong. Nah, dan juga kalau orang yang sudah berani berkata benar, berani berkata jujur, itu adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Makanya adik-adik yang terkasih, Yesus yang akan kita peringati dalam minggu-minggu yang akan datang, yang akan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, mengingatkan kita, ayo Yesus yang mau rela menebus dosa kita, mari kita hidup jujur, mari kita berkata yang benar, jangan suka bohong. Sudah mandi? Sudah belum ya? Sudah, padahal belum. Itu berbohong. Sudah makan? Sudah, padahal belum. Itu berbohong. Makanya adik-adik yang terkasih, Yesus yang mati di kayu salib ingin menebus dosa kita. Dan kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, mari kita hidup jujur. Mari kita hidup selalu yang berkata yang benar, jangan suka berbohong. Dan juga mari lihat Petrus di situ. Petrus di situ dari kejauhan dia melihat Yesus yang sudah ditangkap, dibawa ke pengadilan namanya mahkamah agama. Melihat dari kejauhan, ngintip-ngintip, takut. Kenapa Petrus takut? Karena nanti habis itu aku yang akan diadili. Lalu Petrus kemudian menyangkal. Adik-adik yang terkasih, kematian Yesus di kayu salib itu adalah berita keselamatan, berita penebusan kita semua. Maka mari kita hidup setia. Mari kita jangan takut.
Mari kita selalu menunjukkan bahwa adik-adik yang terkasih, anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak Kristen yang mau berkata jujur dan mau berkata benar. Dan setialah pada perbuatanmu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami pada hari ini untuk selalu hidup dengan benar, berkata jujur, tidak berbohong, dan juga hidup setia kepadamu. Kami tidak boleh takut Tuhan untuk mengatakan apa yang benar, untuk menyatakan apa yang salah, untuk menyatakan bagaimana Tuhan yang mau mati di kayu salib. Demikian jugalah kami juga harus boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Bapa dalam surga, Engkau memberkati seluruh adik-adik sekolah minggu yang saat ini beribadah di rumah. Engkau menjagai kami satu persatu. Engkau yang memberkati kami Tuhan, menjauhkan dari segala sakit penyakit. Bapa dalam surga, sampai saatnya nanti, di saat kami boleh bertemu kembali, Tuhan jugalah yang mempertemukan kami dengan sukacita di rumah-Mu ini. Bapa dalam surga, segala doa dan permohonan kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terkait dari tema minggu ini, maka dari sekolah minggu untuk aktivitas minggu ini ada mencari kata lagi, tapi bukan dalam bentuk TTS seperti minggu lalu, yaitu mencari berapa banyak kata jujur yang ada di soal gambar yang berikut ini. Dimana ini nanti juga akan Abang share di grup WA orang tua. Dicari berapa banyak kata jujurnya ya adik-adik, dikirim jawabannya, terus boleh dibantu oleh abang dan adik dan juga sama papa mamanya. Nah, jadi untuk minggu depan aktivitasnya ada dua, yaitu ayat hafalan Roma 3 ayat 24 dalam bahasa Indonesia, dan yang kedua yaitu aktivitas mencari berapa jumlah kata jujur di di gambar yang sudah Amang berikan tadi. Dan jangan lupa dikirim di foto dalam bentuk foto dan dikirim paling lambat hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 ke WA Bang Porman. Selamat mengerjakan. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga
hati gunakan tubuhmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Terkait dengan corona ini juga, tidak jemu-jemunya kakak sekolah minggu mengingatkan protokol kesehatan. Kalau masih ingat, selalu kita dengungkan di setiap minggu sebelum acara kita tutup. Yang pertama yaitu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Yang kedua, makan makanan yang bergizi. Yang ketiga, tidur yang cukup minimal 8 jam sehari. Yang keempat, olahraga 2 kali seminggu. Tidak perlu lama-lama, cukup 10-15 menit. Yang kelima, berjemur 10-15 menit. Dan yang terakhir, dan ini yang paling penting, selalu memakai masker kemanapun kita pergi. Salam sehat. Mari adik-adik kita tutup acara kebaktian di minggu ini dengan berdoa. Kita tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih ya Tuhan, Kau sudah sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir dari kebaktian ini. Juga dari kami boleh mendengar lagu-lagu dari kakak sekolah minggu dan juga renungan dari Amang Pendeta. Kami mengucap syukur, kami boleh menikmati itu di tengah-tengah suasana pandemi ini. Kalaupun sebentar kami akan sudah ini, kiranya Tuhan senantiasa sertai seluruh adik-adik sekolah minggu HKBP Tanjung Perak dimanapun mereka berada, terutama dalam menyelesaikan studinya dan juga menyelesaikan ayat hafalannya dan juga aktivitas yang sudah diberikan oleh kakak sekolah minggu. Dan boleh kami kiranya sehat dan boleh berjumpa kembali di minggu depan dengan tak kurang suatu apapun. Kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing, kiranya Tuhan mau sertai kami dan kiranya kami senantiasa dijauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih atas penyertaan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Kristus kami panjatkan doa kami yang kurang sempurna ini. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Sampai jumpa minggu depan. If you're happy and you know it, stretch your arms. If you're happy and you know it, stretch your arms. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, stretch your arms. If you're happy and you know it, pat your head. If you're happy and you know it, pat your head. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, pat your head. If you're happy and you know it, touch your nose. If you're happy and you know